Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Preni Hidayat dari Universitas Wijaya Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik. Dari hasil penelitian beralih, muncullah satu teori yang dipandang dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah sistem manajerial perusahaan tersebut. Teori yang dimaksud adalah teori organisasi klasik. Teori ini pada dasarnya membagi atau mengelompokkan kegiatan perusahaan menjadi beberapa unsur atau kaidah dasar yang tetap merupakan satu kesatuan, sehingga diharapkan pengelolaan suatu perusahaan akan tetap berjalan dengan efektif dan efisien. Di sini ada beberapa tokoh teori organisasi klasik. Yang pertama itu ada Henry Fayol dari tahun 1841 sampai 1925. Yang kedua ada Max Weber dari tahun 1864 sampai 1920. Yang ketiga ada Mary Parker Follett dari tahun 1868 sampai 1933. Yang keempat ada Chester I. Barnard dari tahun 1886 sampai 1961. Ya, langsung aja yang pertama itu ada Henry Fayol. Henry Fayol, seorang industrial Prancis, dalam bukunya yang berjudul Administration Industrielle et Générale atau Administrasi Industri dan Umum, mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelola suatu perusahaan. Dalam teori administrasinya tersebut, Henry Fayol memperinci manajemen menjadi 5 unsur, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pemberian perintah, yang keempat ada pengkoordinasian, yang kelima ada pengawasan. Yang pertama ada perencanaan. Planning atau proses perencanaan dalam manajemen itu tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Beberapa kegiatan perencanaan itu diantaranya menentukan tujuan serta target perusahaan. Ada menyusun strategi untuk mencapainya, terus menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan, menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian. Penentuan bagaimana penyusunan pengorganisasian dalam organisasi aktif yang dapat dilakukan. Untuk mewujudkan fungsi pengorganisasian yang baik ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Di antaranya itu ada menyeleksi, merekrut, dan memberi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedurnya. Terus menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis kewenangannya. Yang ketiga ada pemberian perintah, yaitu merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suatu kerja yang dinamis. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan unsur manajemen pemberian perintah.
yaitu bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja. Terus ada sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. Penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Yang keempat ada pengkoordinasian. Koordinasi adalah berbagai aktivitas yang dikerjakan dengan tujuan untuk mengintegrasikan tujuan secara rencana kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan. Manfaatnya itu bisa mencegah adanya perasaan terlepas antara berbagai individu dalam organisasi. Terus bisa mencegah adanya perselisihan antara bagian departemen. Terus ada penilaian negatif bahwa departemen lain adalah departemen yang penting, mencegahnya kekosongan pekerjaan pada suatu kegiatan. Terus bisa melahirkan adanya kesadaran pada para karyawan untuk bisa saling membantu atau bekerja sama. Terus yang kelima ada pengawasan. Pengawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja kerja sesuai standar yang telah ditentukan atau dibuat. Evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang membutuhkan. Beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam unsur pengawasan ini yaitu klarifikasi dan pemeriksaan atas kesalahan yang terjadi. Terus ada evaluasi target sesuai standar indikator yang telah ditetapkan. Terus ada pemberian alternatif solusi atas penyimpangan yang ada. Ya, yang selanjutnya itu Henry Fayol membagi 6 kegiatan manajemen. Yang pertama itu ada teknik. Teknik itu ada produksi dan manufacturing. Produksi pada kegiatan ekonomi itu bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Produksi. Pada dasarnya, kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi tersebut disebut dengan produsen. Ada beberapa faktor terjadi adanya produksi. Itu ada SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam ini segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran. Misalnya lingkungan alam, lahan, maupun kekayaan yang terkandung di dalam tanah. Contohnya itu kayak tanah, air, tumbuhan, hewan. Yang kedua itu ada SDM atau sumber daya manusia. Merupakan usaha manusia berupa jasmani maupun rohani yang digunakan untuk meningkatkan guna suatu barang. Terus ada sumber daya modal. Sumber daya modal ini menjadi alat atau barang jadi. Digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan barang, di mana modal ini harus dimiliki produsen atau pemilik perusahaan dan tidak harus berbentuk uang. Modal yang dihasilkan bisa berupa alat produksi
seperti gedung, mesin, dan bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi. Terus selanjutnya itu ada keahlian. Keahlian menjadi salah satu yang selanjutnya kan ada keahlian. Keahlian menjadi salah satu faktor terpenting dalam menjalankan proses kegiatan produksi. Beberapa keahlian yang diperlukan seperti unsur-unsur yang tadi itu ada perencanaan, pengorganisasian, kayak pergerakan, pengawasan gitu. Terus kemajuan teknologi informasi berperan besar dalam kegiatan produksi, meliputi keseluruhan informasi dan data yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoperasikan bisnis tersebut. Terus di sini ada manufacturing. Manufacturing itu kayak jenis suatu badan usaha Perbedaan manufaktur dengan lainnya itu pekerjaannya yang menggunakan mesin, peralatan, serta tenaga kerja tertentu. Dalam proses pekerjaannya, perusahaan manufacturing ini memiliki ciri khas, yakni mengubah suatu barang mentah menjadi sebuah barang jadi yang mempunyai nilai jual yang besar. Contohnya itu kayak otomotif, elektronik, garment, tekstil. Terus yang kedua itu ada komersial. Komersial itu sesuatu yang berhubungan dengan pedagang, bernilai niaga tinggi. Komersial dapat diartikan segala sesuatu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai lebih sehingga dapat diambil keuntungan darinya. Apapun barangnya yang berpotensi dibuat menjadi komersial. Misalnya itu kayak bangunan berupa rumah dapat dibuat komersial dengan cara direnovasi dan kemudian disewakan atau dibuat menjadi rumah kos sehingga menghasilkan keuntungan. Namun lain halnya jika rumah tersebut hanya digunakan untuk keperluan pribadi, maka rumah tersebut tidak bersifat komersial. Jadi komersial di sini itu kayak menjadikan suatu barang itu memiliki nilai lebih atau berpotensi untuk menjadi komersial. Yang ketiga itu ada keuangan, perolehan dan penggunaan modal. Didapat perolehan dan penggunaan modal. Perolehan didapatkan suatu perusahaan dan perolehan itu yang didapatkan oleh suatu perusahaan. Kalau modal yang dikeluarkan perusahaan untuk membangun suatu perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada keamanan, perlindungan karyawan, dan kekayaan. Yang kelima ada akuntansi, itu pelaporan, pencatatan biaya, laba, dan hutang, pembuatan neraca, dan pengumpulan data statistik. Yang keenam ada manajerial, mengatur segala sesuatu dengan benar. Manajerial ini kayak wawasan gabungan antara teori ekonomi dan pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan untuk menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Fungsi lainnya itu sebagai alat analisis apakah bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, dan pengambilan keputusan yang tepat untuk kemajuan perusahaan itu sendiri.
Yang selanjutnya itu dari Henry Fayol juga memiliki 14 prinsip manajemen. Yang pertama itu ada pembagian kerja. Pembagian kerja harus menyesuaikan dengan keahlian serta kemampuan tenaga kerja. Tujuannya itu agar pekerja di setiap divisi perusahaan bisa menyelesaikannya dengan baik, efektif dan efisien. Penempatan karyawan yang tepat posisi juga akan melahirkan kestabilan dan meminimalisir kegagalan pekerja saat melaksanakan tugasnya atau pekerjaan bagian tersebut. Yang kedua itu ada wewenang dan tanggung jawab. Setiap tenaga kerja wajib diberikan tanggung jawab dan wewenang dalam pekerjaannya. Untuk memberikan porsi tanggung jawab yang seimbang dengan wewenang, Maksud dari seimbang di sini, pekerja dengan wewenang yang besar akan memiliki tanggung jawab pekerjaan yang besar pula. Yang selanjutnya ada disiplin. Rasa disiplin masih berkaitan dengan wewenang. Sikap dan rasa disiplin akan muncul jika proses pemberlakuan wewenang telah dilakukan dengan sesuai sebagaimana mestinya. Kemudian, rasa disiplin akan memunculkan perasaan tanggung jawab dari pekerja terhadap pekerjaan yang diberikan untuknya. Jadi, selalu pastikan bahwa lingkungan perusahaan dan setiap pekerja Anda mampu menumbuhkan rasa disiplin dalam bekerja. Yang keempat itu ada kesatuan perintah. Kesatuan perintah itu agar dapat melaksanakan kerja dengan baik. Setiap pegawai harus mampu memerhatikan satu kesatuan perintah dalam organisasi. Maksudnya, setiap pegawai minimal harus mengetahui kepada siapa ia bertanggung jawab atau siapa orang-orang yang mengetuai divisi kerjaannya. Jangan sampai ada manajer di bidang lain yang memberikan wewenang serta tanggung jawab kepada manajer dari divisi yang berbeda. Yang selanjutnya itu yang kelima ada kesatuan pengerahan. Prinsip yang satu ini berhubungan dengan pembagian kerja atau job desk setiap karyawan. Melalui prinsip ini dapat memastikan bahwa setiap karyawan dapat menjadi terarah dalam melaksanakan tugas kerjanya. Prinsip ini berhubungan dengan satu kesatuan perintah guna menghindari hadirnya perintah dua arah yang berlawanan dan membingungkan pekerja tersebut. Manajer harus bisa mengatur secara jelas alur koordinasi dan kepemimpinan dalam perusahaan. Hal ini penting dalam memaksimalkan kinerja para pekerja. Yang keenam ada kepentingan individual di bawah kepentingan umum. Prinsip ini lebih mengutamakan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi. Hal ini menjadi salah satu syarat yang dipenuhi oleh setiap orang yang bekerja di perusahaan, guna mewujudkan kelancaran sistem kerja dan mencapai tujuan perusahaan. Yang selanjutnya, yang ketujuh itu ada remunerasi atau penggajian. Prinsip penggajian pegawai atau
remunerasi atau remuneration menjelaskan bahwa tiap karyawan berhak mendapat gaji atau upah sesuai dengan pekerjaannya. Setiap penggajian harus diperhitungkan agar menimbulkan kedisiplinan dan antusiasme kerja dari karyawan untuk membuat prestasi yang lebih besar lagi. Yang jelasnya lebih menguntungkan lagi untuk perusahaan itu sendiri. Yang ke-8 ada sentralisasi dan desentralisasi. Pemusatan wewenang. Pemusatan wewenang dan tanggung jawab pada pihak tertinggi dalam sistem, yakni kepala manajer. Proses pemusatan wewenang akan mengakibatkan pemusatan tanggung jawab atas suatu pekerja sekaligus tidak menghapus asas pelimpah wewenang. Intinya fungsi dari prinsip ini menghindari ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab kerja. Yang selanjutnya ada hierarki atau tingkatan kerja atau rangkaian perintah. Perusahaan-perusahaan besar biasanya menerapkan sistem struktur yang hierarki atau berupa tingkatan-tingkatan kerja. Sistem inilah yang melahirkan kehadiran atasan dan bawahan. Seperti yang umum kita kenal dalam dunia kerja, sistem hierarki disusun berdasarkan wewenang tertinggi lalu dilanjutkan hingga yang terbawah. Fungsinya itu mempermudah bawahan untuk mengetahui dari siapa ia akan mendapatkan perintah dan kepada siapa bertanggung jawab. Begitupun para atasan yang mengetahui kepada siapa ia bisa memerintahkan atau memberi arahan. Yang ke-10 itu ada ketertiban. Prinsip ini bisa terwujud jika semua karyawan memiliki rasa disiplin yang tinggi terhadap dirinya sendiri, serta pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang selanjutnya ada kejujuran dan keadilan. Keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran berkaitan dengan erat aspek moral sebagai setiap pegawai. Tanpa adanya prinsip ini, dapat dipastikan bahwa pekerjaan dan sistem perusahaan akan kacau, karena banyak pihak yang bersikap tidak jujur. Atau alhasil, sistem keadilan serta kejujuran harus ditegakkan. Penegakan ini dapat dilakukan dari atasan selaku pemegang wewenang tertinggi dalam sistem perusahaan. Yang selanjutnya ada stabilitas kondisi karyawan. Manusia selaku tenaga kerja selalu memiliki perasaan, keinginan, dan pikiran yang berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, jika pegawai Anda memiliki masalah dan gangguan, maka mereka tidak akan mampu bekerja dengan sebagaimana mestinya. Menjaga kestabilitasan kondisi karyawan menjadi hal yang penting agar perusahaan dapat terus bergerak dengan maksimal. Yang selanjutnya itu ada inisiatif. Rasa inisiatif muncul dalam diri, yakni akal pikiran seseorang berdasarkan kehendak, keahlian, pengalaman, pengetahuan, dan perasaan.
Karyawan yang memiliki rasa inisiatif tinggi atau baik cenderung dapat memanfaatkannya guna menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal. Yang terakhir ada semangat core, yaitu rasa semangat persatuan antara sesama karyawan perusahaan. Rasa semangat dan persatuan karyawan ini dikenal dengan esprit de corps untuk bisa melahirkan keharmonisan kerja. Setiap pegawai harus memiliki rasa senasib, sepenanggungan, dan akhirnya memiliki rasa persatuan di antara mereka. Pastikan bahwa setiap karyawan menyadari bahwa kehadiran mereka dibutuhkan oleh satu sama lain, dan setiap orang memiliki arti penting dalam perusahaan tersebut. Karyawan justru tidak senang jika ada dari mereka yang mendapatkan perlakuan berbeda, selayaknya anak kandung dan anak tiri. Yang kedua ada Max Weber. Merupakan salah satu di antara beberapa pemikir yang menaruhkan perhatian besar pada perubahan-perubahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai analisis yang dibuat Max Weber, baik dalam bidang perkembangan ekonomi, pertumbuhan kapitalisme, politik, dan pemerintahan, dan juga bidang keagamaan. Meskipun Weber melakukan banyak analisis mengenai masalah bisnis, politik, agama maupun pemerintah, namun konsep Weber yang paling monumental adalah analisisnya mengenai birokrasi. Oleh karena itu, analisisnya mengenai tipe ideal birokrasi inilah kemudian menempatkan Weber sebagai salah satu yang terpenting di antara banyak perintis teori organisasi. Prinsip tipe ideal birokrasi ada 6. Itu yang pertama, peraturan atau aturan yang ada dalam birokrasi sangat jelas dan tegas. Yang kedua, terdapat ruang lingkup kompetensi yang jelas. Yang ketiga, sumber dari otoritas atau kewenangan adalah keterampilan teknis, kompetensi, dan keahlian ekspertis. Yang keempat, para pelaksana atau staf administrasi secara tegas dipisahkan dari para pemilik modal atau alat produksi. Yang kelima, prinsip hierarki menunjukkan bahwa tiap-tiap bagian yang lebih rendah posisinya. Yang keenam, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan aturan-aturan semuanya diadministrasikan dan diarsipkan secara tertulis. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada dari Mary Parker Follett. Menjembatani antara teori klasik dan hubungan manusia, di mana pemikiran Follett pada teori klasik tapi memperkenalkan unsur-unsur hubungan manusia. Dia menerapkan psikologi dalam perusahaan, industri, dan pemerintah. Konflik yang terjadi dalam perusahaan dapat dibuat konstruktif dengan menggunakan proses integrasi. Yang selanjutnya ada dari Chester I. Barnard.
Dalam bukunya yang berjudul The Foundation of the Executive mengatakan bahwa organisasi merupakan sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan yang hendak dicapai. Fungsi utama tujuan manajemen yaitu perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang diperlakukan untuk mencapai tujuan. Menurut teorinya yang diberi nama teori penerimaan mengatakan bahwa seorang bawahan akan menerima perintah hanya bila dia memahami dan mampu, serta berkeinginan untuk mencapainya. Barnard adalah pelopor penggunaan pendekatan sistem. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.